Rahmat Darmawan. Langsung ke depan. Ada Ashraf di situ. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Pelanggaran dilakukan oleh Syahrizal di muka gawang, sedikit di luar kotak penalti. Ini sangat berbahaya, Bung. Iya, pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Syahrizal. Kita melihat posisi yang sangat berbahaya karena ini posisi yang ideal tentunya bagi Palestina untuk bisa menciptakan gol. Hanya sedikit saja di luar garis kotak penalti. Kalau kurang berhati-hati, pemain Indonesia bisa terus melakukan hal seperti ini, tentu sangat merugikan, Bung. Iya, betul. Syahrizal memang ini penampilan perdananya di ISG kali ini. Dan dia pernah dicoba ketika melawan Singapura pada partai tandang di Stadion Jalan Besar. Ya, Andi Tani tadi berusaha mengatur posisi pagar hidup dari para pemain Indonesia. Andi Tani, penjaga gawang Persija Jakarta dan juga ikut menjadi skuad Indonesia di SEA Games 2011. Saat Indonesia hanya mendapatkan medali perak karena dikalahkan Malaysia di final. Tendangan atau posisi yang sangat berbahaya ini tentu saja tendangan bebas akan dilakukan Palestina. Nomor punggung 10 Ashraf Alfa Wagra. Berbahaya tentu saja. Masih bersiap-siap Ashraf. Sebuah situasi yang sangat berbahaya. Lakukan sudah, pendek saja. Aha, pemirsa. Dan masuk. Sayang sekali, Bung Hadi, sebuah gol yang tercipta dari pelanggaran yang tidak perlu yang dilakukan oleh Syahrizal tadi. Dan betul bahwa memang Palestina memiliki kemampuan tendangan keras dan terarah dari luar kotak penalti. Ini gol yang tentunya bisa menjadikan pressure tersendiri bagi para pemain timnas. Karena jika mereka kebobolan lagi, artinya mereka akan sulit untuk bisa lolos ke semifinal. Sebuah situasi yang tentu saja sudah kita ucapkan tadi, bagaimana situasi ini tentu saja sangat berbahaya karena berada di posisi mulut gawang dari Indonesia, dan itu telah terjadi. 1-0 gol dibuat oleh Ashraf Alfa Wagra. Namun jika kalah hanya 1-0 tentu masih aman buat Indonesia karena Palestina membutuhkan gol 2 untuk mendampingi Maroko ke babak semifinal. Ashraf Wagra di menit ke-16 lewat tendangan bebas tadi. Ya, kita melihat tendangan yang sangat akurat dari Ashraf Al-Wagra, bahkan menyentuh tiang bagian dalam. Posisi yang sangat sulit dijangkau oleh Andi Tani. Dan dalam situasi seperti ini memang pressure akan sangat tinggi karena jika kebobolan lagi artinya memang tidak bisa lolos ke semifinal. Berbahaya dari Rashid Adawi. Asal tadi ada Sunarto di situ. Pande Kotomo langsung ke depan. Ada Agung Supriyanto, namun bola lebih cepat kepada penjaga gawang Taufik Ali Abu Muhammad. Inilah pelatih Rahmat Darmawan yang melakukan eksperimen dengan memainkan 9 pemain baru di pertandingan melawan Palestina ini. Ya, kita melihat masih ada kecenderungan untuk umpan-umpan panjang, Bung Hadi. Sejauh ini memang belum tampak keberanian untuk main bola-bola pendek, masih canggung untuk main bola-bola pendek. Seringkali bola langsung dilepas dari lini gelandang bertahan, baik oleh Rashid Bakri ataupun Sahroni langsung ke depan kepada Sunarto maupun Agung Supriyanto. Belum ada keinginan atau kemauan untuk melakukan build up permainan sejak dari tengah. Dan Indonesia melawan Palestina tentu saja bukan sesuatu yang asing karena Indonesia pernah mengalahkan Palestina di Stadion Manahan. Bagaimana kita lihat, Bung? Apa yang terjadi tadi? Sebuah penyelamatan yang gemilang dari pemain Indonesia. Dan bukan saya lanjutkan bahwa Palestina bukan lawan yang asing karena kita pernah mengalahkan Palestina di Stadion Manahan Solo pada tanggal atau bulan Agustus 2011, tepatnya tanggal 22. Saat itu Indonesia melakukan friendly atau pertandingan uji coba melawan Palestina dan menang 4-1 saat itu, Bung. Ya, betul. Tapi kemudian 1 tahun berikutnya giliran timnas yang kalah 1-2 ketika bertanding di kandang Palestina pada turnamen Al-Nazhar. Johan Al-Farizi berusaha membangun serangan dia. Siapa akan diberikan? Masih Johan. Agung Supriyanto. Masih Agung.
pada Octavianus Maniani, cepat dia pada Rashid Bakri, pada Sahroni, siapa akan diberikan? Sunarto, berbahaya, Sunarto, masih Sunarto, tidak laku. Hanya melenceng pemirsa, tembakan dari Sunarto hanya melipir atau melenceng di sisi kanan gawang dari Taufik Ali Abu Muhammad. Tidak berubah kedudukan, kerjasama yang sangat apik tadi dari Sunarto, dan diakhiri dengan flashing ke sisi kanan gawang dari Taufik Ali Muhammad. Namun bola tidak memenuhi sasaran dan tidak berubah kedudukan, masih tetap 1-0 buat Palestina. Sebuah usaha yang sangat bagus, Bung. Ya, betul. Peluang pertama mungkin hingga menit ke-19 kali ini. Ini ada kesempatan tadi bagi Sunarto melepaskan bola atau tendangan keras dengan kaki kanannya. Tapi dia memilih untuk melakukan capping lebih dulu dan melakukan tendangan dengan kaki kiri yang hasilnya justru tidak akurat. Rashid Bakri berusaha membantu tadi. Duel dia tadi dengan Musa Abu Jabar. Rashid Adawi, pelanggaran dilakukan oleh Ashraf Al-Fawagra terhadap Manahatil Lastusen. Inilah Ashraf mencetak gol ke gawang Indonesia lewat tendangan bebas yang sangat cantik tadi. Bagaimana kita pemirsa, dorongan yang sebetulnya sangat pelan namun sudah dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Rashid Adawi, Octavianus Maniani, Johan Alfarizi. Pelanggaran dilakukan oleh Sahriza, maksudnya Agung Supriyanto terhadap Musa Abu Jabar, kapten ke-11 dari Palestina. Bagus sekali tadi intercept dilakukan oleh Manahatil Lastusen. Octavianus Maniani berdua dengan Rashid Adawi. Khair Kabir, maksudnya Khair Jabur. Octavianus Maniani kurang cermat umpan masuknya kepada Rashid Bakri, namun bola terlalu jauh. Ashraf, berbahaya, masih Ashraf. Berusaha melewati pemain Indonesia namun tidak berhasil tadi. Alvin Kuasalamoni, masih Alvin. Pelanggaran dilakukan terhadap Alvin Kuasalamoni. Bagaimana, Bung? Ya. Sampai 22 menit pertandingan ini Indonesia. Iya, memang perombakan ini berisiko sekali. Koordinasi antar pemain masih lemah. Salah umpan sering kali terjadi. Kita juga masih belum melihat agresivitas yang ditunjukkan oleh sayap kiri Octo Maniani dibandingkan dengan performa terbaiknya ketika SEA Games 2011. Rashid Bakri, pada Sahroni, Johan Alfarizi langsung masuk ke depan kepada Agung Supriyanto, namun mentali kaki Khalid Mahdi tadi. Sahroni pada Sunarto, siapa yang akan diberikan? Mundur lagi ke belakang dia, ada Rashid Bakri, pemain PSM Makassar. Pada Agung tadi, Sunarto, Rashid Bakri. Agung sudah dalam posisi offside. Sahroni tadi Sahroni, pemain Persija Jakarta yang menggantikan posisi dari Ramdhani Lestaluhu. Maksudnya David Lali tadi menggantikan posisi David Lali. Sahroni, Manahatil Lastusen, pendek dia kepada Johan Alfarizi, masih Johan. Siapa yang akan diberikan? Ke belakang dia ada Manahati, Rashid Bakri. Alvin, Sunarto, Alvin lagi, langsung ke depan Alvin pada Agung Supriyanto.
namun ada Tamar Sayam, Khalid Ahmadi maksudnya. Baca bola tadi, umpan kepada Fandi Eko Tomo. Taufik Ali Abu Muhammad, penjaga gawang Palestina berusia 23 tahun, kelahiran 8 November 1990. Tendangan penjuru buat Indonesia. Octavianus Maniani lakukan, langsung kotak penalti, berbahaya. Tidak ada satu pemain Indonesia yang berusaha menyambut. Ahmadi tadi berduel dengan Sahroni. Bagaimana penampilan Sahroni, Bung? Ya, sejauh ini memang dia seharusnya berperan sebagai gelandang bertahan, gelandang yang bertugas untuk bisa memotong alur serangan dari para pemain Palestina. Sedangkan Rashid Bakri adalah bertugas sebagai pemain yang membagi bola. Tapi kita melihat bahwa memang belum sehati, kemudian belum saling mengenal posisi dan pergerakan dari rekannya. Ini yang membuat kita melihat koordinasi yang masih sangat lemah. Rashid lakukan sudah kotak penalti. Sunarto, sayang sundulannya hanya melenceng di sisi kiri gawang dari Taufik Ali Abu Muhammad, penjaga gawang Palestina. Rahmat Darmawan yang berpikir keras dia dan harus bisa mempertahankan minimal hanya kalah 1-0 dari Palestina jika ingin timnya mau melaju ke babak semifinal Islamic Solidarity Games 2013. Sahroni pendek masuknya kepada Octavianus Maniani, namun kurang cermat kontrol dari Octavianus Maniani tadi. Ya, kita melihat Okto juga sering melakukan kesalahan sendiri, salah umpan, salah posisi, salah kontrol juga. Memang Okto sepertinya belum kembali kepada penampilan terbaiknya, Bung Hadi. Rashid Bakri berduel dengan Ashraf Al-Fawagra, masih Ashraf. Musa Abu Jabar langsung ke depan kotak penalti, berbahaya tadi. Ada Rashid Bakri, Alvin, tenang saja dia. Ada Sunarto, pemain Arema Malang ini, langsung ke depan. Mudah buat Khalid Mahdi. Rashid Adawi, Faras Abu Radwan, pelatih dari Palestina. Tamar Sayam masuk kepada Ashraf Al-Fawagra. Kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Taufik Ali Abu Muhammad. Ternyata ada beberapa pemain senior yang melebihi usia 23 tahun dari Palestina, Bung ya? Ya, betul. Seperti Musa Abu Jafar juga, kemudian Musa Batat, Ashraf Al-Bagra juga di bawah. Dan tim seperti Palestina memang dalam situasi dirundung konflik cukup sulit untuk bisa mendapatkan visa keluar. Bung Hadi, itu yang berpengaruh dalam pemilihan pemain. Jadi mereka yang dikirim keluar biasanya adalah mereka yang mudah sekali mendapatkan visa. Sunarto, Khalid Mahdi langsung ke depan. Ada Sahrijal di situ berduel. Sunarto dan juga Musa Abu Jabar, masih Sunarto. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, bagus sekali. Octavianus Maniani berbahaya. Fandi Eko Tomo masuk kotak penalti. Apa yang terjadi pemirsa? Ya, penalti. Fandi Eko Tomo dijegal tadi oleh Tamar Sayam nampaknya, dan wasit tanpa ampun langsung menghukum Palestina dengan tendangan penalti. Nampak menyesal, Bung. Ya, betul. Kita melihat ada satu kejelian tadi dari Okto untuk melihat posisi dari Fandi yang berdiri bebas, umpan terobosan, dan tidak ada pilihan memang bagi pemain belakang Palestina untuk melakukan pelanggaran terhadap Fandi Eko Utomo. Dan nampaknya memang keputusan yang sangat tepat, karena memang Tamar Sayam tadi berusaha menjatuhkan Fandi Eko Utomo, dan tendangan penalti akan dilakukan nampaknya Taufik Ali Abu Muhammad, penjaga gawang muda Palestina, nampak menyesal dengan kartu kuningnya Tamar Sayam. Sunarto, pemain Arema Malang ini,
hanya mengambil langkah pendek dia untuk melakukan tendangan penalti ini. Kita nantikan Bung, apakah Sunarto sukses melakukan tugas berat ini. Lakukan sudah, masuk pemirsa, gol 1-1 Bung. Ya, luar biasa. Hanya 2 langkah sebelum melepaskan tendangan tinggi, tendangan itu, dan sulit dijangkau oleh Taufik Abu Hamad. Gol yang mengamankan posisi dengan 1-1. Peluang untuk lolos ke semifinal makin terbuka. Nah, Sunarto, winger asal Arema Malang, yang cukup cantik tadi melakukan tugasnya sebagai tendangan penalti, cukup dingin, hanya 2 langkah. Ya, 2 dan langkah. tertipu Taufik Ali Bung. Betul, 2 langkah dan bola atas, bola pada sudut yang sulit sekali dijangkau oleh Taufik Abu Hamad. Karakter yang sangat bagus diperlihatkan tadi oleh Sunarto, melakukan tugas yang cukup berat karena tertinggal 1-0 dan mendapatkan penalti dan harus menyamakan 1-1, dan sukses melakukan tugasnya dengan baik tadi Sunarto. Ibrahim Jalaita pada Tamar Sayam, terlalu tergesa-gesa tadi Mahmud Sheikh Kasim. Agung Supriyanto pada Alvin Tuasalamoni, dibayangi tadi oleh Tamar Sayam, pendek datangnya, masuknya langsung ke kotak penalti dan mudah dibaca oleh nomor punggung 4 yaitu Khalid Mahdi. Maka amanlah pertahanan dari Palestina. Taufik Ali Abu Muhammad langsung ke depan, ada Johan Al-Farizi, Octavianus Maniani. Nampaknya wasit melihat Octavianus Maniani handsball. Setelah Octavianus Maniani, tempo sedikit meningkat Bung. Ya, betul. Paling tidak Palestina harus berusaha terus menambah gol karena mereka harus menang setidaknya 3-1 jika ingin lolos. Sedikit menambah kepercayaan diri para pemain Indonesia dengan memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Sahroni pendek dia kepada Rashid Bakri, masih Rashid Bakri pada Sahroni tadi, meminta tadi Rahmat Darmawan untuk ke depan, bola ke depan, jangan terlalu banyak memainkan bola di belakang. Memang namanya cukup berbahaya kalau terlalu sering bermain di belakang. Johan Al-Farizi, pemain Persija Jakarta yang dipinjamkan dari Arema Malang. Johan Al-Farizi ke depan, dia masuk kepada Agung Supriyanto, namun dibaca dengan mudah tadi oleh pemain nomor punggung 5 Ibrahim Jalaita. Lemparan ke dalam buat Indonesia akan dilakukan oleh Johan Al-Farizi yang naik ke depan, dia pendek kepada Pandi Eko Utomo, dibuang tadi oleh Ibrahim Jalaita. Pemain Palestina yang memperkuat Palestina di AFC Under 22 Qualification 2013 di Saudi Arabia. Namun saat itu Palestina hanya berada dalam posisi buncit karena kalah bersaing dengan Aljazair dan juga Syria, Sri Lanka, Pakistan dan Saudi Arabia. Lakukan tendangan penjuru, Rashid Bakri, mudah buat penjaga gawang Taufik Ali Abu Muhammad. Sahroni langsung ke depan, tidak ada satupun pemain Indonesia. Ya, Rahmat Darmawan menanyakan tadi, kemana bolanya, kemana? Ya, sebelum tendangan penjuru tadi kita melihat ada 2 momen positif Bung Adi, di mana 2 fullback kita di kiri, Johan Al-Farizi dan juga Alvin Tuasalamoni mulai berani keluar untuk membantu serangan. Nah, ini yang diharapkan dalam situasi atau formasi 4-2-3-1, bantuan serangan dari sektor sayap, back sayap. Rashid Adawi, ada Musa Abu Jabar, ada Khalid Mahdi, pada Tahir Jabur, masih Tahir Jabur. Siapa yang diberikan? Musa Abu Jabar ke belakang dia kepada Jalaita. Khalid Mahdi langsung ke depan, masuknya kepada Ashraf Al-Fawagrah, namun bola lebih dekat kepada Manahatil Lestusen dan mudah buat penjaga gawang Andri Tani. Pelatih Rahmat Darmawan, pelatih yang cukup sukses di kancah sepak bola Indonesia karena pernah membawa beberapa, maksudnya Persipura sebagai juara Liga Indonesia, dan juga sukses pernah menangani Arema Malang atau Arema Indonesia. Alvin, cantik sekali dia Alvin, masih Alvin,
Masih Alvin. Terlalu lama Alvin. Mudah dicocor tadi oleh nomor punggung 14 Hamid. Namar Hamid. Pelanggaran dilakukan oleh Rashid Bakri, sebuah pelanggaran yang sangat tidak perlu, dan kartu kuning, sebuah sekali lagi tindakan yang tidak diperhitungkan dengan baik, Bung. Iya, betul. Tapi paling tidak Rashid berusaha melakukan backup setelah Alvin Tuasalamoni kehilangan bola. Ini positif dari sisi itu, tapi pelanggaran yang dilakukan oleh Rashid sebenarnya tidak perlu. Kita lihat pemirsa bagaimana sebetulnya Sahrida sudah mengcover, namun Rashid Bakri nampaknya terlalu bernafsu untuk melanggar, sehingga wasit menghadiahi Rashid Bakri kartu kuning. Sebuah kerugian buat Rashid Bakri mendapatkan kartu kuning. Kembali tendangan bebas, dan tentu saja buat Indonesia inilah situasi yang sangat berbahaya karena pemain Palestina bertubuh cukup tinggi dibandingkan para pemain Indonesia, khususnya para pemain belakang Indonesia, Bung. Ya, betul. Bola-bola mati selalu perlu diwaspadai. Lakukan sudah langsung ke penjaga gawang, namun mudah buat penjaga gawang Andre Tani. Apa yang dilakukan tadi oleh Musa Abu Jabr tadi, Musa Abu Jazar melakukan tindakan yang tidak sportif nampaknya kepada penjaga gawang Andre Tani. Kita lihat pemirsa, tendangan dari bebas dari nakal sekali, jahil nampaknya. Ada Musa Abu Jazar. Gangguan dari Musa Abu Jazar kepada Andre Tani. Namun sebetulnya hanya mencolek, Bung, ya. Ya, Musa Abu Jazar walaupun hanya sedikit mencolek, namun sudah mendapatkan kartu kuning dari wasit. Mana hati Lestusen, pemain asal klub Vise Belgia yang pernah berguru di SAD Indonesia Uruguay. Berbahaya, umpan terobosan Sunarto. Apa yang maksudnya tadi dari Sunarto? Maksudnya melakukan umpan tarik kepada Fandi Eko Utomo, namun umpannya terlalu jauh, Bung. Ya, betul. Kita melihat justru Fandi Eko Utomo dan Sunarto yang lebih aktif, sementara Agung Supriyanto perannya di sini lebih sebagai pemantul bola. Umpan dan terobosan yang sangat cantik tadi, namun sayang Sunarto tidak terlalu cermat atau terlalu baik untuk melakukan umpan tarik kepada Fandi Eko Utomo. Tamar sayang, maksudnya Namar Hamid, berduel dia. Namar Hamid, masih Namar Hamid pada Asraf tadi, maksudnya Sunarto. Pendek datangnya, namun lebih dekat kepada Khalid Mahdi. Back pass tadi Khalid Mahdi kepada penjaga gawang Taufik Ali Muhammad. Rashid Bakri menangkan duel dia dengan Asraf. Sahroni ke kiri dia, cantik sekali. Oktavianus Maniani langsung kotak penalti. Berbahaya. Apa yang terjadi, pemirsa? Sundulan dari Agung Supriyanto, sundulannya melambung jauh di atas mister gawang Taufik Ali Abu Muhammad tadi, Bung. Iya, kita melihat umpan silang yang cukup akurat dari Oktaviani, melihat posisi dari Agung Supriyanto yang sangat bebas. Hanya sayang memang sundulan dari Agung Supriyanto masih belum terarah. Tidak tenang, Bung. Padahal umpannya cukup cantik dari Oktavianus Maniani. Mana Alvin Tuasalamoni tadi. Rashid Adawi. Langsung ke depan, berbahaya. Shooting Abu Jazar tadi, Musa Abu Jazar, namun membentur pemain Indonesia adalah Musa Abu Jazar, kapten kesebelasan Maroko, Palestina maksudnya, yang berhasil mencetak 1 gol ke gawang Maroko di pertandingan pertama kemarin pada tanggal 23 September. Inilah Andre Tani, penjaga gawang Persija Jakarta, penjaga gawang yang memang besar di klub Persija. Tendangan penjuru buat Palestina. Musa Abu Jazar lakukan sudah di kotak penalti, berbahaya. Ada Sunarto tadi. Fandi Eko Utomo berusaha membantu Khalid Mahdi. Ada Hamid, Namar Hamid. Mudah dibaca para pemain Indonesia. Sunarto pada Agung. Oktavianus Maniani berpindah dia dari kiri ke kanan.
Octavianus Maniani. Cantik sekali pemirsa. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Walau dihadang tadi laju dari Octavianus Maniani oleh Tamar Sayam, bek kiri di Palestina ini. Khair Jabur maksudnya kepada Rashid Adawi. Ada Rashid Bakri, Sahroni, Agung Suprianto, Musa Abu Jazar, Namar Hamid, masih Namar Hamid, Rashid Adawi, bayang oleh Johan Pras Alfarizi, masih Rashid Adawi, masuk kepada Namar Hamid, namun Namar Hamid tidak dalam posisi yang sangat tepat sehingga bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam buat Indonesia. 40 menit sudah pertandingan babak pertama Indonesia melawan Palestina dan skor masih 1-1. Gol tadi diciptakan Palestina oleh Ashraf Alfawagra lewat tendangan bebas dan disamakan oleh pemain Indonesia Sunarto lewat tendangan penalti. Sahroni pada Sahrizal, dua pemain Persija Jakarta. Sahrizal, pemain asal Aceh, memperkuat klub ibu kota Rahmat Darmawan. Pandi Eko Utomo, masih Agung Suprianto, Sunarto, Sahrizal, ada Sahroni, langsung depan Sahroni, ada Octavianus Maniani. Oh, sangat sekali Octavianus Maniani. Apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya Octo telah berada dalam posisi offside. Ya, cukup tepat keputusan dari asisten wasit 2 menentukan keputusan kalau Octavianus Maniani dalam posisi offside. Johan Alfarizi tadi, Rashid Bakri berduel dengan Musa Abu Jabbar. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Laid Al-Karub. Manhadi Lestusen, pendek daripada Kahrizal. Sahroni, Rashid Bakri, pemain yang sudah memperkuat timnas Indonesia di AFF 2012 kemarin. Octavianus Maniani cepat datangnya, berusaha melewati Khair Aruf, namun sudah berhasil tadi melewati Khair Jabur, kena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Inilah Octo. Tangan gawang Taufik Ali Abu Muhammad. Tengah dia pada Rashid Adawi, dibayangi oleh Octo. Masih Rashid Adawi. Musa Abu Jazar ke kiri dia. Tamar Sayam, masih Tamar Sayam. Siapa yang dibelikan? Langsung Hamid. Namar Hamid tidak berhasil melewati Alvin. Cantik sekali tadi Alvin. Ada Rashid Bakri, Agung Suprianto, Sunarto, Alvin, Rashid Bakri langsung ke depan, maksudnya telah berada dalam posisi offside Agung Suprianto. Ya, tipis saja sebenarnya tadi posisi dari Agung Suprianto di belakang pemain bertahan dari Palestina. Jadi kita melihat mulai ada kepercayaan diri yang tumbuh Bung Hadi setelah menyamakan kedudukan 1-1, mulai berani memainkan bola dari kaki ke kaki. Kemudian kita juga tidak melihat keistimewaan dari Palestina di situ. Yang 44 menit sudah pertandingan Indonesia Palestina dalam waktu normal ini. Dan 1 menit lagi waktu normal akan segera berakhir.
Kedudukan masih 1-1. Johan Alfarizi. Masih Johan. Berusaha melewati Karuk tadi. Inilah Light Karuk. Tahir Jabur. Pendek kepada Karuk. Ada Rashid Bakri. Mana hati Lestusen. Ke belakang dia kepada Andri Tani. Tengah Tandi. Andri Tani. Masuk kepada Agung Suprianto. Tidak berhasil memenangi duel oleh Khalid Mahdi. Tahir Jabur. Masih Jabur. Musa Abdul Jazar. Khalid Mahdi langsung ke depan. Asraf ke kiri dia. Ada Namar Hamad. Masih Namar. Berusaha melatih Alvin. Langsung kotak penalti. Mudah saja. Tadi umpan dari Tamar Sayam berhasil dipotong oleh Andri Tani. 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Mudah tadi Andri Tani untuk memotong umpan dari Tamar Sayam. Beberapa detik lagi pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Tahir Jabur, masih Tahir Jabur. Sukses dia melewati Agung Suprianto, Rashid Adawi. Kurang cermat tadi Karuk. Syahrizal yang memotong umpan Karuk tadi. Belakang Jazar, Abu Jazar, masih Abu Jazar lagi. Dan pemirsa, babak pertama telah berakhir. Kedudukan tadi 1-1, di mana gol Indonesia atau gol Palestina diciptakan oleh Ashraf Alfawagra dan dibalas oleh Sunarto lewat tendangan penalti, sehingga skor di babak pertamanya adalah 1-1. Baik pemirsa, kami akan kembali ke studio, namun tentu setelah komersial break berikut ini. Sudah dimulai pemirsa. Palestina sudah dalam, atau maksudnya dengan kostum merah, memulai pertandingan ini di babak kedua. Nomor punggung 4 yaitu Khalid Mahdi. Ke kiri dia kepada Tamar Sayam, masih Tamar Sayam. Siapa yang akan diberikan? Langsung ke depan, masuknya kepada Rashid Adawi. Yang berpindah ke kiri tadi Rashid Adawi. Khalid Mahdi membuang bola. Terjadi duel Rashid Bakri. Light Karuk ke depan masuknya, namun bola lebih cepat kepada penjaga gawang Andri Tani. Mana hati Lestusen kepada Rashid Bakri. Langsung ke depan Rashid Bakri. Ada Sunarto, namun bola yang masuk kotak penalti lebih dekat kepada penjaga gawang Taufik Ali Abu Muhammad. Pelanggaran. Buat Palestina tendangan bebas. Tamar Sayam ke tengah atau ke belakang dia kepada Ibrahim Jalaita. Ibrahim Jalaita lagi. Ya, dalam situasi harus menang memang Palestina keluar, mereka mengoptimalkan serangan, dan ini artinya ada celah bagi timnas untuk bisa menambah gol. Kita melihat pertahanan yang kosong dari Palestina di sini bisa dimanfaatkan dalam situasi mereka membutuhkan kemenangan. Lemparan ke dalam buat Palestina, menyentuh punggung dari Octavianus Maniani, satu pemain yang tampil cukup cemerlang saat SEA Games 2011. Namun sayang saat itu Indonesia dijegal Malaysia lewat adu tendangan penalti. Jabur, lemparan ke dalam dia. Andi Ekontomo, masih Fandi. Umpan terobosan maksudnya kepada Agung Suprianto, masuk ke Sunarto, namun lebih cepat kepada penjaga gawang Taufik Ali. Berduel tadi Syahrizal, lakukan pelanggaran
dilakukan oleh Ashraf Alfa Wagra terhadap Manahati Lestusen, dan terbaik Indonesia yang bermain cukup cemerlang. Walaupun pendek namun cukup bagus, Bung. Iya, betul. Manahati Lestusen sebenarnya tingginya hanya sekitar 170 cm, tetapi bagus dalam duel bola-bola udara. Rashid Adawi masuk kotak penalti, dia masih berada di kotak penalti, namun dihadang tadi oleh Sunarto. Yang turun ke bawah membantu pertahanan Indonesia adalah Sunarto, mencetak gol lewat tendangan penalti tadi. Andri Tani berusaha mengatur rekan-rekannya agar ia nomor 2 maksudnya menjaga tadi semua pemain Palestina agar dijaga para pemain Indonesia. Ya, nomor punggung 17 Osama Sabah yang menggantikan Abu Jazar, langsung kotak penalti, berbahaya. Palestina melakukan shooting, berbahaya tadi, menyentuh punggung dari pemain Indonesia. Tendangan dari Sheikh Kasim. Feras Abu Radwan, pelatih muda Palestina. Amar Esayam nampak maju ke depan membantu penyerangan dari Palestina. Lakukan sudah kotak penalti, berbahaya, namun sundulan dari Khalid Mahdi yang menggantikan posisi kapten dari Abu Jazar, salah satu pemain senior dari Palestina, Bung. Ya, betul, Bung. Bagaimana kita pemirsa, tendangan penjuru dari Osama Sabah disundul tadi oleh Khalid Mahdi, namun sayang hanya melenceng di sisi kiri gawang dari Indonesia. Rashid Bakri tadi, Johan Alfarizi, Rashid Bakri, masih Rashid Bakri, siapa yang akan diberikan? Agung Supriyanto, Sahroni, Rashid Bakri langsung ke depan kepada Oktavian Ismaniani, masih Oktavian Ismaniani, dibayang oleh Sail Jabur, masih Oktavian Ismaniani, ke belakang lagi dia kepada Fandi Eko Utomo, shooting datang maksudnya, namun hanya melambung tadi shooting dari Johan Alfarizi, melambung jauh di atas Mister gawang Taufik Ali Abu Muhammad. Penetrasi dari Johan Alfarizi nampaknya cukup baik, Bung. Iya, memang sebenarnya terlalu bernafsu Johan Alfarizi untuk langsung melepaskan tendangan ke gawang dari Palestina. Misal kita melihat Rahmat Darmawan, melihat keputusan yang diambil oleh Johan Alfarizi. Amar Sayam, ke belakang dia Khalid Mahdi kepada Jalaita, Ibrahim Jalaita, langsung ke depan Jalaita, siapa yang akan diberikan? Mudah buat Sahrizal tadi. Amar Sayam, Hamid Tamasya Namar Hamid, kurang cermat dari Namar Hamid. Sunarto kepada Alvin Tua Salamoni, masuknya kepada Fandi Eko Utomo, namun kurang cermat tadi umpan dari Sunarto. Amar Sayam masuknya kepada Ashraf, bola lebih dekat kepada penjaga, masuknya kepada Manahati Lestusen. Sabah, Osama Sabah ke belakang dia kepada penjaga gawang, langsung hadang ke depan. Lait Karu, ada Jalaita, Tahir Jabur. Oh, Jabur lakukan overlapping ke depan, siapa yang akan diberikan? Rashid Adawi, maksudnya ke Rashid Adawi, tabung bola lebih dekat kepada pemain Indonesia. Musa Batat tadi membentur punggung dari Fandi Eko Utomo, lemparan ke dalam buat Palestina. Ferat Abu Radwan, maksudnya Feras Abu Radwan. Musa Batat, nampaknya Rahmat Darmawan menyiapkan Andik Firmansyah, Bung. Iya, betul. Kita melihat Andik 2 kali sebagai pemain cadangan, seperti ketika laga pertama melawan Maroko. Kalau melihat posisi di sektor sayap kanan ada Sunarto, apakah Andik akan menggantikan Sunarto? Rashid Bakri, siapa yang akan diberikan? Ke belakang dia Alvin Tua Salamoni, langsung ke depan, berbahaya. Sunarto dipotong tadi oleh Khalid Mahdi. Lemparan ke dalam buat Indonesia adalah Khalid Mahdi, pemain senior
Palestina yang membuat Palestina di AFC Cup atau Challenge AFC Cup. Alvin Tual Salamoni tidak berhasil melewati Khalid Mahdi tadi. Pertandingan hanya berjalan dalam tempo yang biasa-biasa saja, Bung. Ya, kita melihat bahwa kecenderungan dari Palestina yang bermain sangat monoton, umpan jauh ke depan, kemudian kebiasaan mereka melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Ini mudah sekali dibaca oleh pertahanan yang dikawal oleh Sahrizal maupun Manahati Lestusen. Kita masih belum melihat sebenarnya Palestina berbahaya jika melepaskan umpan silang dari sayap, tapi dalam pertandingan kali ini belum tampak kelebihan dari Palestina dengan umpan-umpan silangnya. Baik, Karuk masuk kepada Rasid Adawi. Karuk, siapa yang diberikan? Jalaita, Ibrahim Jalaita, langsung ke depan. Masuk kepada Ashraf Alfawagra, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Andi Tani. Manahati Lestusen. Hasil dipotong oleh Ibrahim Jalaita. Umpan terobosan yang sangat cantik. Agung Suprianto mendorong tadi Tahir Jabur. Pelanggaran adalah Tahir Jabur. Osama Sabah jelas mendorong tadi Agung Suprianto. Ke depan. Itu yang mungkin dikatakan oleh Rahmat Darmawan, Bung. Iya. Ibrahim Jalaita. Terjadi pergantian pemain, nampaknya benar. Andik Firmansyah masuk. Siapa yang akan digantikan? Kita tunggu saja. Oh, Oktavianus Maniani. Nampaknya belum terlalu baik penampilannya, Bung. Ya, betul. Okto memang belum tampil seperti ketika dia menjadi bintang pada SEA Games 2011, di mana pergerakan dari sektor sayap, kemudian umpan silangnya yang kurasnya cukup bagus, kecepatannya, kemampuan dalam one-on-one melewati pemain lawan. Okto memang belum kembali seperti ketika tahun 2011, dan kali ini kita melihat Andi ada kesempatan bagi Rahmat Darmawan untuk memperkuat serangan dari sektor sayap. Tamar Sayam, masih Tamar Sayam, bersama dengan Ashraf, masih Ashraf, dihadang tadi oleh Alvin. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Alvin terhadap Ashraf Alfawagra. Bagaimana kira pemirsa? Nampaknya mendorong, walaupun Alvin tidak merasa melakukan pelanggaran karena tadi hanya mencocor bola. Tamar Sayap. Oh, Osama. Ashraf, kembali lagi pada Osama. Masih Osama. Sudah berhasil melewati Sunarto dan juga Sahroni tadi. Osama As-Sabah. Nampaknya terjadi pergantian pemain lagi. Sudah bersiap nampaknya pemain Palestina. Mudah tadi yang dilakukan oleh Hamid. Ya, berpacu dengan waktu Bung Adi Palestina, karena mereka harus menciptakan 2 gol lagi jika ingin lolos ke semifinal. Tentu dalam kurun waktu sekitar 34 menit ini cukup berat bagi Palestina untuk bisa mengejar 2 gol. Pelanggaran kembali dilakukan para pemain Indonesia di daerah pertahanan sendiri, yang tentu saja cukup berbahaya karena jika dilakukan tendangan bebas langsung ke mulut gawang, ini harus berduel dengan para pemain Palestina yang cukup tinggi posturnya, Bung. Iya. Tindakan pelanggaran dilakukan oleh Sahrizal, maksudnya Sahroni. Bersiap nampaknya Andri Tani. Abu Alfa, ada Osama, masuk langsung ke kotak penalti, namun umpan kaki kiri dari Osama As-Sabah tidak cermat, langsung ke depan. Ada Agung Suprianto, masih Agung Suprianto, siapa akan diberikan?
Bagus sekali Fandi Eko Utomo. Sunarto tadi. Namar Hamid, inilah Namar Hamid. Alvin Tuasalamoni. Alvin, masih Alvin berusaha melewati Tamar. Andi Firmansyah belum keluar lapangan pertandingan tadi, mengharapkan tendangan penjuru nampaknya Andi Firmansyah. Sunarto langsung ngebul gawang, berbahaya. Ahai pemirsa, hampir saja tadi dicuri tadi oleh Fandi Eko Utomo. Berusaha membangun serangan para pemain Palestina. Rashid Bakri berusaha dikejar tadi oleh Namar Hamid, ke belakang Johan Alfarizi. Sahrizal pada Rashid Bakri, pemain PSM Makassar. Sahroni langsung ke depan, sudah berada dalam posisi offside. Andik Firmansyah, setelah Andik pemain Persebaya 1927, pemainnya juga memperkuat Indonesia di SEA Games 2011 2 tahun lalu di Jakarta, di mana saat itu Indonesia gagal memenuhi target emas. Andik Firmansyah bukan sebuah pelanggaran tadi, walaupun terjatuh. Namar Hamid dibuang tadi oleh Manahati Lestusen, pemain yang tidak terlalu tinggi namun tidak kompromi dan cukup pintar untuk membaca arah bola dan permainan dari tim. Pergantian pemain, nomor punggung 14 Namar Hamid digantikan oleh nomor punggung 7 Ahmad Uridat maksudnya. Ya, Namar Hamid, pemain yang berada di posisi tengah sebagai gelandang serang, digantikan oleh Ahmad Uridat, pemain yang punya posisi sebagai striker. Ini menunjukkan intensi keinginan dari Palestina untuk bisa menciptakan gol tambahan. Apa yang terjadi pemirsa, nampaknya Sunarto handsball tadi, dan ini kembali cukup berbahaya, Bu. Ya, pada posisi yang nyaris sama dengan saat Ashraf Al-Wagra menciptakan gol lewat tendangan bebas babak pertama tadi. Harus berhati-hati penjaga gawang Andritani jika tidak ingin gawangnya kembali bobol, karena jaraknya cukup dekat dari gawang Indonesia, kira-kira 20 meter di depan gawang Indonesia, dan kembali dilakukan oleh Ashraf Al-Wagra. Ya, tunggu saja para sukses untuk mengulang keberhasilannya di babak pertama tadi. Ashraf Al-Wagra masih bersiap dia. Ashraf lakukan, ahai pemirsa, hanya melambung tipis di atas mister gawang yang dikawal Andritani tadi. Namanya menyentuh tangan dari Andritani. Kita lihat, Bung. Oh ya, menyentuh pagar dari pemain Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru, membangun serangan Palestina bersama-sama ke belakang kepada Ibrahim Jalaita. Langsung ke depan Ibrahim. Apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya handsball. Dan menurut wasit nampaknya disengaja oleh Alvin Tuasalamoni, sehingga harus diberikan kartu kuning. Kita tunggu saja apakah memang handsball dan apakah memang sengaja handsball yang dilakukan Alvin Tuasalamoni di kotak penalti dari Indonesia. Ya, situasi yang berbahaya, Bung Hadi. Kita melihat hukuman penalti. Terus melakukan protes Alvin Tuasalamoni karena merasa mungkin tidak melakukan handsball.
Andri Tani bersiap dia. Siapa yang akan lakukan tendangan penalti dari Palestina ini? Iya, lakukan sudah dan mulus pemirsa, masuk. Kembali Ashraf Alfawagra mencetak gol dari titik penalti dan merubah skor menjadi 2-1. Ya, 3 gol dari bola mati dalam pertandingan kali ini. 2 gol dari Ashraf Alfawagra kembali membobol gawang dari Andri Tani. Ini situasi yang berbahaya, kembali tertinggal. Palestina berusaha membangun serangan, masuk kepada Ashraf, bola dicuri oleh Alvin. Oh, berbahaya. Osama, syutingnya kena, berbahaya pemirsa. Syuting yang sangat keras dari luar kotak penalti, namun berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Andri Tani, Bung. Ya, peluang yang datang karena kesalahan. Lagi-lagi kesalahan tidak perlu yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Ini berbahaya dalam situasi Palestina butuh 1 gol. Memang seharusnya dihindari. Sunarto yang melakukan kesalahan kontrol tadi, Bung, sehingga berbuah peluang tendangan keras kembali dilakukan dari luar kotak penalti. Johan Alfarizi lakukan lempar ke dalam, siapa yang akan diberikan? Ada Andik Firmansyah. Johan Alfarizi langsung umpan dari kotak penalti, ada Agung, berbahaya. Agung, Ramdhani Lestaluhu pada Andik, maksudnya dicuri tadi. Rashid Bakri, Agung, Sunarto, Alvin, ke kanan dia, maksudnya apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya salah satu pemain Indonesia masih tergeletak, yaitu Sahroni. Wasit menghentikan pertandingan. Nampaknya terkena kaki dari para pemain Palestina tadi, Sahroni, kaki dari Osama Sabah tadi. Cukup rapi juga, Bung, permainan dari Palestina, Bung. Ya, memang mereka 15 menit terakhir ini berusaha keras untuk bisa menambah 1 gol lagi. 1 gol yang tentunya akan krusial sekali nilainya bagi mereka untuk bisa lolos ke semifinal. Hanya saja memang serangan-serangan dari Palestina sejauh ini masih sangat monoton. Umpan lambung ke depan, kemudian tendangan keras dari luar kotak penalti. Ini memang memudahkan Sahrizal maupun Manahati Lestusen untuk melakukan blok atau mengantisipasi serangan dengan hanya mengawal pemain-pemain kunci dari Palestina seperti Ashraf Alfawagra nomor punggung 10. Wasit nampaknya akan memberikan bola ini kepada pemain Palestina untuk diberikan kepada pemain Indonesia dan menyuruh, sebetulnya pemain Indonesia disuruh mundur, Bung, untuk melakukan tendangan. Pemain itu nampaknya kurang mengerti keinginan wasit. Khalid Mahdi, ada Alvin, maksudnya kepada Osama Sabah. Sunarto berusaha mencuri bola, berhasil dia. Disundul oleh Khalid Mahdi. Ashraf, berbahaya. Masih Ashraf. Haruk, Jabur, masih Karub, berbahaya. Ashraf, Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani, dibayang oleh Kasim, ke kiri dia, ada Agung Supriyanto, kembali lagi ke Andik Firmansyah, berusaha mengelabui Jabur tadi. Kamar Sayang, Khalid Mahdi,
Balik kepada Sayang. Osama. Kasim. Mokosek Kasim. Mahdi. Jabur. Langsung ke depan Jabur. Siapa yang akan diberikan? Masuk pada Ashraf. Berbahaya. Masih Ashraf. Kotak lagi Ashraf. Berdiri bebas saya. Ada Amjad masuknya, namun berhasil dihadang tadi. Ya, sangat berbahaya tadi peluang dari Palestina. Bung Hadi berdiri sangat bebas Amjad dalam posisi yang nyaris tidak terkawal, di mana Juan Alfarisi yang seharusnya menutup posisi dari Amjad. Beruntung tadi momen dari Amjad terlambat untuk melepaskan tendangan ke gawang Andritani. Sahome langsung ke depan. Ada Abu Supriyanto. Ada Khalid Ahmadi. Khalid Ibrahim Jalaita. Osama dicuri tadi oleh Alvin, namun nampaknya wasit hanya memberikan bola itu kepada Palestina dan barang ke dalam Palestina. Pelanggaran keberanian nampaknya dilakukan oleh Osama Asaba, namun wasit tidak memberikan atau menyatakan hal itu sebagai pelanggaran. Johan Alfarisi ke kiri, Ramdan Rasaluhu, Agung Supriyanto, masih Agung, dibayang oleh Tail Jabur. Johan Alfarisi, Sunarto berduel dia oleh Tamar Sayang, dimenangkan oleh Tamar Sayang. Syekh Kasim ke kiri kepada Osama. Ada Rashid Bakri, Syahrizal. Kurang cermat kembali Indonesia melakukan umpan-umpan panjang yang mudah dibaca oleh para pemain Palestina. Amjad ke kiri dia kepada Osama, kepada Amjad lagi. Berbahaya, Ashraf, masih Ashraf. Pelanggaran dilakukan Ashraf. Tentu saja terhadap Manahati Lestusen kena mendorong Manahati. Walaupun berusaha memprotes keputusan wasit, namun wasit tetap pada pendiriannya karena memang suhu tepat. Pelanggaran dilakukan oleh Ashraf. Nampaknya Ashraf cukup berbahaya, Bu. Iya, jangan sampai memberikan ruang tembak kepada Ashraf Alwargira dalam posisi di luar kotak penalti. Ini dua pemain yang sudah menciptakan 2 gol untuk Palestina. Tendangan kerasnya dari luar kotak penalti berbahaya, akurasinya sangat bagus, lincah juga pergerakannya. Memang harus diwaspadai Ashraf Alwargira, jangan sampai memberikan ruang tembak. Pelatih Faras Abu Radwan nampaknya terus menginstruksikan para pemainnya untuk melakukan serangan. Wasit nampaknya cukup marah dengan tindakan dilakukan oleh Ashraf dan memerintahkan Alvin untuk segera keluar. Inilah Ashraf Alwargira pencetak 2 gol ke gawang Indonesia di pertandingan ini. Cantik sekali. Berbahaya Ramdhani, umpan terobosan. Ada Agung, shooting, sampai membentur pemain Palestina. Shooting dari Andik Firmansyah. Inilah Khalid Mahdi. Ya, kerjasama segitiga yang sangat brilian. Kita melihat Ramdhani diberikan kepada Agung, Agung disodorkan kepada Andik, tapi tendangan Andik masih membentur pemain belakang dari Palestina. Ini angin yang bagus, Bung. Ini sebuah peluang, kesempatan menyamakan kedudukan. Andik lakukan sudah, tinggi datangnya. Siapa akan diberikan? Berduel tadi oleh Tail Jabur, Mahdi. Ada Alvin, berduel dengan Ashraf. Syahrizal, pada Alvin lagi. Ke kanan dia. Sunarto kurang cermat tadi dicuri oleh Tamar Sayang, masuk ke depan masuknya, namun bola terlalu deras dan sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang Andritani. Manahati Lestusen. Alfarisi langsung ke depan, masuk kepada Agung Supriyanto, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Taufik Ali Abu Muhammad.
Penjaga gawang berusia 23 tahun, cukup tinggi. Kasim, Mahdi, masih Mahdi. Siapa yang akan diberikan? Berusaha membangun serangan para pemain Palestina untuk menambah 1 gol saja untuk lolos ke babak semifinal mendampingi Maroko. Tamar Sayam berusaha melatih Sunarto, tidak berhasil tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Tamar Sayam terhadap Alvin Tuasalamoni. Inilah Tamar Sayam, bek kiri yang sangat rajin membantu Palestina melakukan serangan. Terjadi pergantian pemain lagi, Bung. Nomor punggung 11 dari Kusnandar masuk menggantikan Rashid Bakri. Bagaimana performa dari Rashid Bakri, Bung? Ya, kita melihat pergantian pemain pada posisi yang sama. Memang tujuannya untuk menambah pemain yang lebih segar staminanya. Kita melihat Rashid bekerja keras panjang pertandingan kali ini. Masuk Deddy Kusnandar, tentunya dengan harapan untuk bisa memperkuat posisi di gelandang bertahan, memutus alur serangan dari para pemain Palestina. Johan Al-Farizi ke depan. Ada Agung berduel dengan Khalid Mahdi. Dicocor tadi oleh Khalid Mahdi. Bola keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam bola Indonesia. Johan Al-Farizi, Ramdhani Lestaluhu dibangi oleh Tel Jabur. Kembali Tel Jabur sukses mematikan gerakan dari Ramdhani Lestaluhu. Ada Johan Al-Farizi. Pendek datang kepada Andik Firmansyah. Al-Farizi, Andik lagi, Al-Farizi lagi. Masih Al-Farizi, kembali kepada Andik. Andik Firmansyah, lakukan sudah. Jauh melambung di atas misar gawang. Tembakan dari Andik Firmansyah. 5 menit lagi, Bung. Pertandingan akan segera usai waktu normal. Iya, percobaan tendangan keras kedua dari Andik Firmansyah dalam kurun 5 menit. Kita melihat begitu positif masuknya Ramdhani Lestaluhu, menambah daya dobrak. Kemudian Agung Supriyanto juga sangat konsisten dalam mencari ruang. Andik juga perlahan mendapatkan kepercayaan dengan umpan-umpan yang bagus dan usahanya untuk melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Osama, Tamar Sayam, masih Tamar Sayam. Ashraf, berbahaya Ashraf. Jadi Kusnandar berusaha membayangi. Ramdhani Lestaluhu. Kiri dia kepada Agung Supriyanto. Agung, masih Agung. Andik Firmansyah masuknya, namun kurang sempurna umpan dari Agung tadi. Langsung ke depan Palestina berusaha membangun serangan. Deddy Kusnandar, masih Deddy, cantik sekali gerakannya. Manahani Lestusen. Deddy Kusnandar langsung ke depan. Umpan-umpan panjang diperagakan langsung para pemain Indonesia. Berduel oleh Tamar Sayam. Sunarto, masih Tamar Sayam. Menyapu bola dia. Masih kepada Osama. Deddy Kusnandar, Alvin Tuasalamoni berusaha mengurung para pemain Indonesia. Andik Firmansyah. Kurang cermat Alvin. Masuknya Andik Firmansyah, Deddy Kusnandar. Johan Al-Farizi, Manahati Lestusen. Ke belakang dia kepada Andri Tani. Ke tengah Andri Tani. Kepada Andik Firmansyah tadi. Namun sudah berada dalam posisi offside tampaknya Andik Firmansyah. Inilah Andik Firmansyah. Ya, menit-menit terakhir kita membutuhkan soliditas dari Manahati Lestusen, Sahrizal, kemudian peran dari pemain yang baru masuk Deddy Kusnandar dalam upayanya untuk memotong arus serangan dari Palestina. Disiplin posisi diperlukan di sini. Pelanggaran dilakukan oleh Ashraf Wagra terhadap winger Indonesia Sunarto. Sahrizal. Kita lihat pemirsa bagaimana Ashraf berusaha menarik lengan dari Sunarto, dan tentu saja ini merupakan sebuah pelanggaran. Al-Farizi, Sahroni ke depan, dia mudah dipotong tadi oleh Tel Jabur. Kembali Al-Farizi dan dibuang oleh Jabur. Inilah Jabur, bek kanan Palestina yang cukup bagus mengawal lini pertahanan dari Palestina sejauh ini sampai menit ke-88. 2 menit lagi pertandingan akan segera usai dari waktu normal. Deddy Kusnandar.
kurang cermat kembali, tidak sempurna umpan-umpan yang dilakukan para pemain Indonesia. Yahsah Roni, Musab Batat, Tael Jabur. Bagus sekali kerjasama para pemain Palestina, namun dicuri tadi. Agung tadi, Sunarto ke belakang kepada Alvin, masih Alvin, siapa yang akan diberikan? Ke kanan dia kepada Sunarto. Sunarto, Agung Suprianto ke kotak penalti. Ada Andik Firmansyah, masih Andik, dibangi oleh Karut. Johan Alfarizi, masih Johan, dicuri tadi. Ada Musab Batat, berbahaya Osama, ke kanan lagi kepada Osama. Langsung kotak penalti. Ada Manahati Lestusen. Bukan suatu pelanggaran tadi, walaupun terjatuh. Kembali serangan dari para pemain Palestina, berbahaya. Ashraf ke kotak penalti, masuknya kepada Amjad Alfa Wagra, namun bola lebih keras kepada penjaga gawang Andri Tani. Pemain berpostur 178 cm ini berbahaya. Amjad, umpan terobosan masuknya kepada Musa tadi. Tamara Sayang, 3 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Berbahaya, Ashraf di kotak penalti, berusaha dibayangi dia. Hati-hati, mudah dia dihadang tadi oleh Syahrizal. Ada Ramdhani Lestaluhu, ke kiri dia kepada Agung Suprianto, berduel dia dengan Tael Jabur. Masih Agung, melihat rekan dia, siapa yang akan diberikan. Passing yang sama sekali tidak cermat karena jauh dari sasaran. Umpan yang seharusnya diberikan sangat mudah untuk Sunarto. Nampaknya harus diulang lemparan ke dalam Palestina ini, karena melakukan di lokasi yang atau di tempat yang tidak semestinya, dan terbukti wasit menunjuk lempar ke dalam harus dilakukan pada tempat yang semestinya. Oh, untuk pemain Indonesia nampaknya Sunarto, pendek kepada Andik Firmansyah, masih Andik, ke belakang kepada Sunarto lagi, masih Sunarto, usaha dibayang oleh Tamar Sayang, bukan sebuah pelanggaran. Andik Firmansyah masih, apa terjadi pemirsa, nampaknya wasit menyatakan tindakan tadi Andik Firmansyah terhadap Khalid Mahdi adalah sebuah pelanggaran. Taufik Ali Abu Muhammad tadi pendek dia kepada Musab Batat. Langsung ke depan, berbahaya. Ada penjaga gawang Andri Tani, mudah saja. 2 menit atau 1 menit lagi nampaknya pertandingan tambahan waktu ini akan segera berakhir. Andri Tani ke depan dia. Agung Suprianto berdua dengan para pemain Palestina, dihadang atau disapu saja tadi oleh para pemain Palestina. Berusaha membayangi Johan Alfarizi. Pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Indonesia, berbahaya. Nah, sudah kepada Ashraf tadi. Andik Firmansyah berusaha sendiri. Andik Firmansyah, masih Andik Firmansyah, kotak penalti Andik, siapa yang berikan sendiri, tidak ada rekan yang berusaha membantu. Dicocor tadi oleh defender atau center back dari Palestina, yaitu Tael Jabur. Bocoran yang sangat keras tadi, atau sliding yang sangat keras dari belakang tadi oleh Tael Jabur. Bek kanan yang mengisi lini pertahanan di tengah Palestina tadi, berusaha mengejar sepenuh hati dari Andik Firmansyah. Alvin Tua Salamoni pada Sunarto, Alvin lagi pada Andik Firmansyah, masih Andik.
Masih Andik. Tidak berhasil menguasai bola yang sempurna dan nampaknya pertandingan babak kedua antara Indonesia